Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca sekalian, ya kita akan melanjutkan dari risalah ringkas ini, yaitu berjudul Fenomena Lemahnya Iman, yang mana membahas tentang gejala, sebab serta pengobatannya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Muhammad Abid Hadlori. Ya, kita kemarin sudah membacakan pendahuluan, ya sudah selesai, dan hari ini kita masuk kepada pertama, gejala-gejala lemahnya iman. Ya, sesungguhnya penyakit lemahnya iman memiliki gejala dan manifestasi yang beragam. Di antaranya, ya kita akan membacakan beberapa saja. Ya, kita membaca sedikit demi sedikit ya. Yang pertama adalah jatuh dalam kemaksiatan dan melakukan hal-hal yang diharamkan. Di antara para pelaku dosa ada yang melakukan suatu maksiat, ya suatu kemaksiatan yang ia bersikukuh padanya. Dan di antara mereka ada yang melakukan berbagai jenis kemaksiatan. Seringnya jatuh dalam kemaksiatan menyebabkan berubah menjadi kebiasaan yang lumrah. Kemudian keburukannya hilang dari hati secara bertahap hingga pelaku dosa jatuh dalam sikap terang-terangan melakukannya dan masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Sesungguhnya termasuk perbuatan terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan pada malam hari, kemudian di pagi harinya ketika Allah telah menutupinya, ia berkata, wahai fulan, aku telah melakukan perbuatan kemarin begini dan begini. Padahal ia bermalam dalam keadaan Tuhan yang menutupinya, namun di pagi harinya ia membuka tutup Allah darinya. Yang kedua, merasakan kekerasan dan kekasaran hati, hingga manusia merasakan bahwa hatinya telah berubah menjadi batu yang keras, yang tidak merembes darinya sesuatu, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu. Allah Jalla wa'ala berfirman, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Pemilik hati yang keras tidak terpengaruh oleh nasihat kematian, tidak tersentuh oleh melihat orang-orang mati maupun jenazah. Ia mungkin membawa jenazah dengan tangannya sendiri dan menguburkannya, namun berjalannya di antara kuburan seperti berjalannya di antara batu-batu. Kemudian yang ketiga, tidak menguasai ibadah dengan baik. Di antaranya adalah pikiran yang tidak fokus saat sholat, membaca Quran, doa-doa dan semacamnya. Tidak merenungkan dan tidak memikirkan makna-makna zikir, sehingga membacanya dengan cara yang monoton dan membosankan. Ini jika ia masih menjaganya. Seandainya ia terbiasa berdoa dengan doa tertentu pada waktu tertentu yang diajarkan oleh sunnah, maka ia tidak memikirkan makna doa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak menerima doa dari hati yang lalai dan lengah. Kemudian yang keempat, malas terhadap ketaatan dan ibadah serta menyanyiakannya. Jika ia melakukannya, maka itu hanyalah gerakan-gerakan kosong tanpa ruh di dalamnya. Allah Azza wa Jalla telah menggambarkan orang-orang munafik dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka berdiri dengan keadaan malas. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Termasuk dalam hal ini adalah tidak peduli terhadap terlewatnya musim-musim kebaikan dan waktu-waktu ibadah. Ini menunjukkan ketidakpedulian seseorang dalam mendapatkan pahala. Ia mungkin menunda haji padahal ia mampu, melewatkan jihad padahal ia tidak berhalangan, terlambat dari sholat berjamaah, kemudian dari sholat Jumat. Rasulullah SAW telah bersabda, akan senantiasa ada kaum yang mengakhirkan diri dari saf pertama, hingga Allah mengakhirkan mereka di neraka. Orang seperti ini tidak merasakan teguran hati nurani jika tertidur dan meninggalkan sholat wajib. Demikian pula jika ia tertinggal sunnah rawatib atau wirid dari wirid-wiridnya, maka ia tidak ingin mengganti apa yang terlewat darinya. Demikian juga ia sengaja melewatkan semua sunnah atau fardu kifayah
Ia mungkin tidak menyaksikan sholat Id, padahal sebagian ulama berpendapat wajib menghadirinya. Tidak sholat gerhana matahari dan bulan. Tidak peduli menghadiri jenazah dan mensolatkannya. Ia enggan mendapatkan pahala, merasa tidak membutuhkannya. Berbeda dengan orang-orang yang digambarkan dengan firman-Nya, sesungguhnya mereka bersegera berbuat kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Al-Anbiya ayat 90. Di antara manifestasi kemalasan dalam ketaatan adalah malas melakukan sunnah-sunnah rawatib, qiyamul lail, datang lebih awal ke masjid, dan seluruh nawafil ibadah sunnah. Misalnya sholat duha tidak terlintas di benaknya, apalagi 2 rakaat taubat dan sholat istikharah.